Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat sore. Hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan, saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sembah bagimu, sembah bagimu, Maharaja Allah Israel.
Elohim Yahweh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah sesembahan kami. Sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Katakan siapa boleh naik. Haleluya, 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 haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya.
Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah menaikkan pujian penyembahan. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Dan tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi berkat sore malam hari ini. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Kebenaran yang benar-benar akan bisa merubah karakter setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting ya, ada satu hal penting yang harus dipahami, dan ini tentu tidak cukup dipahami tapi juga harus dikenakan dalam hidup orang percaya. Ya, jadi memahami dulu, memahami dengan benar, langkah selanjutnya baru kita mengenakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan ini sangat penting karena berulang kali Tuhan Yesus mengulangi hal ini. Ya, diulang dan diulang. Kalau sesuatu yang diulang itu pasti sesuatu yang penting. Ya, jadi di akhir pelayanan Tuhan Yesus hal ini diulangi lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memahami hal ini dan sekali lagi mengenakan di dalam hidup setiap kita. Kalau kita hanya berhenti memiliki pemahaman yang benar tanpa ada keberanian yang kuat untuk kita mengenakan dalam hidup kita, ya akhirnya percuma, kontraproduktif. Ya, kita memiliki pemahaman yang benar dan selanjutnya mengenakan di dalam hidup kita. Dan tentu ketika mengenakan dalam hidup kita itu tentu ada sesuatu yang berat. Ya, yang seringkali saya katakan disinilah letak beratnya orang percaya. Ya, kita diajarkan untuk bagaimana kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Dan ini akan terus sering saya ulang. Karena pada intinya peragaan hidup orang percaya yang benar itu pasti menyangkal diri. Pasti ada unsur memikul salib. Ya. Nah, tapi pertama kita melakukan hal ini akan berat. Ya, menyangkal diri itu sesuatu yang berat dilakukan. Tapi kalau itu kita biasakan, ya, lama-lama tidak terasa berat karena jiwa kita sudah terlatih. Ya, kita memiliki kelenturan. Ya, kita memiliki kelenturan yang istilahnya bisa dibanggakan. Ya, bukan seperti sesuatu yang fragil, mudah patah, mudah retak. Orang percaya tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus memiliki kelenturan. Ya, jadi dibawa naik, dibawa turun. Ketika dipuji, disanjung, ya, diberikan penghormatan, kita tetap menjadi biasa-biasa saja. Ya, ketika kita direndahkan, kita dihina, dilecehkan, kita tetap teduh. Nah, ini yang sulit. Ya. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu yaitu hal saling mengasihi. Hal saling mengasihi. Ya. Sepertinya ini
hal yang sering dibicarakan, tetapi jarang bisa dikenakan dalam hidup orang percaya dengan benar. Ya. Jadi hal saling mengasihi ini sangat penting, dan sampai saat ini saya menganggap ini masih sangat relevan untuk kita bicarakan, masih sangat relevan untuk kita bahas, kita persoalkan, ya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jangan terlena. Ya, mengapa saya mengatakan jangan terlena? Karena seringkali orang percaya itu sudah bisa meraih apapun yang menjadi kerinduannya. Dia bisa meraih apa yang dia perjuangkan, baik itu dalam dunia sekuler, prestasi akademis atau karir di kantor, ataukah itu prestasi dalam pelayanan. Hampir semua bisa kita raih. Ya. Tetapi di balik keberhasilan ini, kita gagal menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa saling mengasihi. Ya, saya harus mengatakan seperti ini, karena prestasi sehebat apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa raih, itu akan tidak ada gunanya kalau tidak diiringi, disertai dengan rasa belas kasihan yang besar, ya, keinginan yang kuat untuk saling mengasihi. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita itu bisa saling mengasihi, tidak mudah. Jangankan kok terhadap orang lain, terhadap saudara kandung pun, terhadap orang-orang di rumah, kita itu sulit mengasihi dengan tulus, sulit. Ya. Jadi bukan hal yang sepele, yang sederhana. Ya. Maka saya katakan ada banyak orang bangga dengan apa yang mereka capai, apa yang mereka raih. Ya, khususnya kalau kita berbicara dalam dunia pelayanan, ada sebagian orang akan merasa seperti dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu merasa seperti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia merasa seperti itu, ya, merasa, ya. Tapi sejatinya kalau diteropong dari kebenaran firman Tuhan, kalau diteropong dari raga hidup yang mereka wujudkan, kita tidak melihat pertumbuhan rohani yang signifikan. Ya. Jadi ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang cukup puas atau bisa sedikit bangga ketika dari bulan tahun ke tahun tuh levelnya naik. Kalau dulu hanya sebagai singer, tahun ini kita sudah sebagai WL, worship leader. Dulu hanya sebagai pembicara di kaum muda, sekarang udah pembicara di ibadah umum, ibadah raya. Ya, dulu hanya suruh doa waktu ibadah rumah tangga, doa makan sekarang sudah disuruh naik ke doa syafaat di ibadah umum. Ya, ini bagus, ya, jadi ada peningkatan, ya. Tapi semua itu belum menyentuh hal yang substansi dalam kehidupan kita. Ya, saya takut semua itu belum menyentuh hal yang substansi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Contohnya apa? Yang saya katakan tadi, gairah atau hasrat yang kuat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu tidak kuat. Dan orang belum atau tidak mencium aroma keseriusan dia itu untuk membangun atau membangkitkan gairah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang belum menangkap hal itu. Ya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata memang dia naik. Dulu dari singer jadi worship leader, dulu jadi pembicara di remaja, pemuda, sekarang pembicara di ibadah umum, ibadah raya. Ya, secara kasat mata ada peningkatan. Tapi sekali lagi belum tentu itu menyentuh dalam hal yang substansial. Ya, yaitu apa? Membangkitkan rasa mengasihi terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Ya. Jadi banyak kita itu mengupgrade, meningkatkan kemampuan kita, skill kita, main musik, ya,
skillnya ditingkatkan. Ya nanti jadi WL, skillnya ditingkatkan, dilatih, mendatangkan mentor, ya mendatangkan mentor, sehingga pemain musiknya skillnya makin bagus, singer WL, tamburinnya, ya itu tidak ada yang salah. Kita mengupgrade skill kita tidak ada yang salah, dan itu baik-baik saja dilakukan, ya baik-baik saja dilakukan. Tapi yang satu hal yang Bapak Ibu saudara jangan lupa, kita juga harus mengupgrade manusia batiniah kita. Ya, jadi manusia batiniah kita itu juga diupgrade, dinaikkan levelnya. Caranya apa? Caranya bagaimana? Ya udah, bagaimana dari hari ke hari kita berjuang untuk membangkitkan gairah. Ya, kita membangkitkan gairah atau spirit, bagaimana kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Nah, itu harus berjalan beriring. Skill di-upgrade, tetapi manusia batiniah kita juga di-upgrade. Caranya apa? Kita terus ada kehausan untuk mendengar kebenaran firman. Yang itu nanti akhirnya akan menimbulkan rasa lapar, rasa keinginan yang kuat untuk kita bertemu dengan Tuhan lewat misbah doa, lewat membaca Alkitab, ya rajinnya kita mendengarkan khotbah. Itu harus kita bangkitkan, ya itu harus kita bangkitkan. Jadi ini yang saya katakan, manusia batiniah kita juga harus kita upgrade. Jangan kita puas hanya di sesuatu yang lahiriah, ya skill main musik lah, skill leader singer lah, nanti tamburin apalah itu, ya itu tetap boleh dilakukan, ya dan memang baik untuk dilakukan. Tapi yang satu hal ini jangan dilupakan, karena kalau tidak nanti ini berbahaya, ya nanti berbahaya. Kita melayani dengan bukan dengan hati Tuhan, bukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, tetapi dengan ego yang kuat, biar dilihat jemaat. Nah ini kalau gua leadernya beda kan, misalnya gitu. Nih kalau gua yang main musik beda kan, nanti arahnya jadi ke sana, ya arahnya ke sana. Tapi kalau kita diikuti dengan kita mengupgrade manusia batiniah kita, rendah hatinya makin nampak, ya lemah lembutnya bisa dilihat baca orang, beda nanti, beda, ya dan jemaat akan mencium hal itu pasti. Ini leader ini beda ini, tidak banyak, ya tidak banyak gaya, tetapi urapannya dirasakan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara, ya itu. Belum nanti kalau seorang hamba Tuhan, ya khotbahnya makin mantap, khotbahnya makin bagus, memberkati banyak orang, ya belum lagi kalau setiap KKR dihadirin ribuan orang. Tapi sekali lagi, ya apa arti semua itu di hadapan Tuhan kalau kasih kita terhadap sesama tidak nampak? Apa arti itu semua? Ya, apa artinya itu semua? Kalau kasih kita, rasa keinginan yang kuat yang ada di dalam diri kita untuk mengasihi sesama kita, khususnya orang-orang yang di rumah, keluarga besar, saudara kandung, itu harus nampak. Ya, nanti kalau enggak, Tuhan hanya senyum-senyum saja nanti. Ya, maka yang sering saya katakan, ini orang-orang yang menjadi apa? Penggembira dalam pelayanan. Seperti penggembira dalam pelayanan. Jadi mereka merasa melayani, tapi sejatinya Tuhan tidak menikmati hal ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang perlu. Maka pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Itu kan perikopnya
kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ingat, kasih terhadap saudara, ini terhadap saudara. Ya, ini saudara, bisa saudara kandung, saudara keluarga besar, itu sebagai tanda hidup baru. Artinya, kalau kasih kita tidak bisa dirasakan oleh saudara kita, apakah itu saudara kandung di dalam keluarga besar, berarti kita belum hidup baru. Ya. Kan dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda. Tanda kalau seseorang hidup baru itu lihat kasihnya itu. Ya. Jadi Rasul Yohanes memakai di sini, ya, tidak perlu kita baca secara penuh, tetapi saya akan ambil ayat-ayat yang penting saja. Ya. Ayat 11 dan 12, 1 Yohanes 3. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, dan berita ini pasti sering kita dengar. Beratus atau mungkin beribu-ribu kali kita mendengar bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya Habil itu benar. Ya. Jadi Rasul Yohanes mau berbicara tentang kasih terhadap saudara itu, dia mengambil contoh, memakai contoh kehidupan Kain dan Habil ini, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mudah memahami apa yang tidak disampaikan oleh Rasul Yohanes itu. Ya. Tentu bukan tanpa alasan mengapa fragmen ini yang diangkat oleh Rasul Yohanes. Ya, tentu bukan tanpa alasan. Dan ternyata kalau kita mengingat, ya, kita mempelajari, kita menyimak kehidupan Kain dan Habil ini, kita menjadi mengerti kenapa Rasul Yohanes itu memakai peristiwa itu sebagai, ya, untuk menunjukkan bahwa mengasihi saudara itu penting. Karena di dalam fragmen itu, di dalam peristiwa itu, kita bisa melihat, ya, bagaimana kalau seseorang itu tanpa ada rasa mengasihi orang, ya, jadi kalau di dalam orang itu tidak ada rasa mengasihi sesama, apalagi saudara kandung, bukan tidak mungkin dia akan melakukan satu perbuatan yang sangat keji. Ya. Dalam cerita itu kan dikatakan Kain membunuh Habil. Coba, itu saudara kandung. Ya, masih berapa gelintir manusia di bumi ini ternyata sudah terjadi pembunuhan. Diawali dari Kain membunuh Habil. Ya. Jadi Rasul Yohanes mau mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Ini loh, contoh. Kalau di dalam diri seseorang itu tidak ada rasa kasih, saudara kandungnya pun bisa dibunuh. Nah, dia mau mengatakan itu. Makanya diambil contoh fragmen cerita dari Kain dan Habil. Dan ini paling tepat. Ini paling menyentuh hati kita. Coba Bapak Ibu membayangkan deh, kalau Bapak Ibu saudara punya anak, 2 anak laki-laki, ya mudah-mudahan nggak, maksud saya kita membayangkan kalau ada orang seperti itu, adiknya sendiri dibunuh. Bayangkan. Ya. Ini kan membuktikan dia tidak ada rasa mengasihi. Nah, makanya di sini dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Tanda hidup baru. Nah, mari kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, merenungkan apakah kita ini rasa saling mengasihi setiap kita terhadap saudara kandung, orang-orang di rumah, keluarga besar, atau jemaat yang sering berinteraksi dengan kita itu sudah cukup kuat rasa kita ingin mengasihi itu dan sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Mari kita renungkan. Ya.
Ya, ternyata Rasul Yohanes mengambil fragmen ini, cerita ini, memang kita dapat pelajaran yang begitu, ya, begitu baik. Artinya pelajaran itu bukan kita contoh kehidupan mereka, tetapi dari peristiwa itu kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Ini loh, kalau seseorang di dalam diri orang itu tidak ada rasa saling mengasihi, saudara kandungnya pun dia rela untuk membunuh, apalagi orang lain, ya, apalagi yang bukan saudara kandung, ya. Dan ini menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Memang orang percaya yang di dalam dirinya tidak ada rasa kasih atau tidak kuat rasa saling mengasihi terhadap sesama, terhadap saudara, memang mungkin kita tidak membunuh, ya, mungkin tidak membunuh, tapi mungkin kita membenci, ya, mungkin kita membenci. Dan itu pun di dalam ayat ini dikatakan kalau kamu membenci itu sama dengan membunuh. Nanti kita bahas, ya, ya. Tapi yang mau saya ini kan, yang mau saya singkapkan di sini adalah mengapa sih kok Kain itu tega membunuh Habil adiknya? Ya, bukan marah loh, ya, bukan mau membunuh loh, ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7, Kejadian 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Yang selalu saya katakan, Tuhan Allah Bapa itu tahu, hati kita itu tahu. Kita gembira, kita sukacita, kita muram, kita menyimpan dendam, kita merancang kejahatan, itu sangat tahu. Ya, maka yang terus saya suarakan, jangan kita merancang kejahatan, jangan kita memiliki hati yang tidak bersih, yang tidak tulus. Tuhan tahu. Ingat, Tuhan tahu. Ya, saya ulang. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Jadi ayat ini tidak mengatakan ketika seseorang tidak memikirkan satu perbuatan baik. Ingat, ya, saya ulang. Ketika seseorang tidak memikirkan suatu perbuatan baik, maka ia sedang memikirkan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat. Tidak ada pilihan. Ya. Jadi ketika seseorang itu tidak memikirkan untuk suatu perbuatan baik, pasti dia sedang memikirkan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat. Karena hanya ada dua. Kita memikirkan perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Ya, tentu perbuatan tidak baik atau perbuatan jahat itu tidak harus mencuri, membunuh, korupsi. Enggak. Perbuatan tidak baik itu ketika kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ketika kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, maka Alkitab katakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Sampai di sini pasti Bapak Ibu akan mengatakan, sulit banget ya tuntutan sebagai orang percaya. Ya memang iya. Saya pun juga belum lulus. Jadi ketika seseorang tidak memikirkan untuk berbuat baik, untuk sesuatu perbuatan yang baik, pasti dia sedang memikirkan perbuatan yang tidak baik. Ya, kalau misalnya sebagai seorang istri, dia marah terhadap suaminya, dia tidak memikirkan bagaimana mempersiapkan masakan yang enak, bagaimana ini, dia tidak memikir hal itu. Dia pasti apa? Seenaknya, terserah, mau makan seadanya. Bisa.
Sama suami juga gitu, kalau dia tidak memikirkan perbuatan yang baik untuk istrinya, ya misalnya mempersiapkan apa, membantu apa, dia pasti sedang memikirkan hobinya sendiri yang itu akan melukai istrinya. Sama ya. Jadi Bapak Ibu saudara, ketika kita tidak memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita sedang memikirkan hal-hal yang jahat, dan itu sangat menyedihkan. Ya, itu sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di dalam di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Ya. Mengapa Filipi pasal 4 Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Jadi yang dipikirkan yaitu, jangan kita memikirkan bagaimana aku nanti bisa dapat untung banyak dengan mengakali, ya, bagaimana saya bisa dapat gratisan hari ini, ya, bagaimana saya bisa membalas sakit hati saya, ya, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan dia. Itu kan jahat. Kita memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya dia tahu bahwa saya tidak senang sama dia. Itu kan jahat. Ya, saya sedang memikirkan bagaimana supaya dia tidak sembarangan dengan saya. Itu kan jahat. Ya, dia memikirkan bagaimana supaya dia tidak meremehkan saya, dia tidak menghina saya, bagaimana supaya dia tahu siapa saya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak dianjurkan, yang tidak diajarkan bagi orang percaya. Pikirkanlah hal-hal yang manis, yang mudah didengar, yang suci, yang benar. Pikirkanlah itu. Ya. Nah, Kain itu tidak memikirkan hal itu. Maka ketika dia melihat persembahan Habel lebih berkenan, dia merasa ini, dia bunuh. Ya. Jadi inilah yang sering saya katakan, yang sering kali saya katakan, iri hati itu harus tidak ada dalam diri orang percaya. Ya, ingat, iri hati harus tidak ada tempat di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu saudara yang mendengar kebenaran ini, saya ingatkan, jangan pernah ada iri hati. Kita harus rela kalau orang lain lebih sukses dari kita. Kita harus rela kalau anak orang lain lebih sukses dari anak kita. Kita harus rela, ya, kalau anak orang lain lebih berhasil, lebih diberkati secara jasmani daripada anak kita. Harus rela. Karena itu tidak pantas kita pikirkan. Apa salah mereka kalau mereka lebih berhasil dari kita? Ya. Jadi ini yang penting, yang perlu kita pahami. Karena saya melihat banyak, ya, di akhir zaman ini, seperti Alkitab katakan, sulit menemukan orang yang tulus. Yang ada adalah orang yang tinggi hati, sombong, egois, mau menang sendiri. Itu yang ada. Dan saya terus mendorong bagaimana Bapak Ibu memiliki ketulusan ini. Jadi rela kalau ada orang lain lebih sukses dari kita, itu rela. Artinya kita tidak usah mempersoalkan. Apalagi terus memikirkan, mencari-cari kelemahan mereka. Waduh, itu rendah. Itu manusia yang rendah kualitasnya. Itu. Jangan mempersoalkan keberhasilan orang lain hanya karena iri. Pikirkan kalau mereka berhasil, kita ikut bersyukur, dan bagaimana saya juga bisa berhasil seperti mereka. Ya. Jadi sesungguhnya yang memicu perbuatan jahat dalam diri seseorang itu iri hati. Iri hati. Ya, memang bisa juga kita berbuat jahat itu karena pelampiasan, karena kita pernah dihina, bisa. Kita pernah dirugikan, dikhianati, dikecewakan sehingga kita lepas kontrol, kita berbuat jahat, bisa. Ya. Tapi kalau kita ini orang percaya, seharusnya kita tidak boleh memikirkan hal itu. Kita memikirkan untuk membalas dendam. Waduh, itu orang-orang yang kerdil rohaninya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, jangan pernah kita memikirkan sesuatu untuk kita membalas orang lain. Jangan memikirkan hal itu. Kerdil rohani saudara. Ya, sehebat apapun posisi Anda dalam pelayanan, kalau itu ada, Tuhan akan sedih. Tiap hari berdiri di mimbar sebagai leader, sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, tapi hatinya masih memikirkan hal itu. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, mari coba kita lihat, kita melangkah dalam ayat yang ke-14 dari 1 Yohanes 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Coba. Ya. Jadi kita itu jangan mudah mengatakan, wah nanti kita dipermuliakan bersama Tuhan. Aduh, ya Bapak ini nanti kalau ini misalnya dipanggil Tuhan pantas masuk surga, dipermuliakan. Jangan mudah mengatakan hal itu. Persoalkan dulu apakah di dalam lubuk hati yang terdalam dari orang percaya itu ada rasa mengasihi saudaranya. Ya, dikatakan yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi, dan mengasihi di sini itu tanpa syarat. Artinya apa? Sekalipun kita dirugikan, kita difitnah, kita pernah dikhianati, diperlakukan yang tidak baik, tetap kita mengasihi. Ya, ini tanpa syarat. Bukan kita mengasihi kalau saudara kita sering ngasih kita uang, kalau saudara kita sering ngasih anak-anak kita, ya anak-anak kita sering dikasihin sesuatu oleh tante itu, om itu, maka kita baik sama tante itu, om itu. Aduh, terlalu murahan. Ya, jadi kita mengasihi orang lain karena orang lain itu bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita. Nah, nanti kalau orang lain itu, saudara itu tidak bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita, kita cuek. Ya, kita cuek, kita pengen ketemu pun tidak. Ini Kristen kampungan kalau gini. Ya, mengasihi itu harus tanpa syarat. Jangan karena dia baik sama kita, dia menopang hidup kita, dia memberikan membantu anak-anak kita. Ya, kalau Natalan selalu dibeliin ini, dibeliin itu, nanti wah, terus kita baik. Ya, itu mah orang jahat juga bisa melakukan hal itu. Nggak usah orang percaya, orang jahat pun bisa melakukan hal itu. Ya, jadi kita harus baik mengasihi itu ketika mereka juga tidak pernah membantu kita. Bahkan kita sering membantu mereka, kita sering direpotin mereka, kita tetap mengasihi dia. Ya, nah ini ukurannya. Ya, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya kalau dulu kita sedang berjalan menuju kebinasaan, nah sekarang kita sedang berjalan menuju dalam kehidupan kekal. Kita sedang merajut, ya, kita sedang merajut perjalanan pulang menuju langit baru, bumi baru. Kalau kita bisa mengasihi saudara kita, siapapun mereka, apakah mereka membantu kita, menopang hidup kita atau tidak, atau bahkan merepotkan kita, tetap kita mengasihi. Ya, kan kita itu sering lihat orang-orang itu, kalau dia menguntungkan, dia mengasihi, dia memperlakukan lebih istimewa. Nanti kalau nggak menguntungkan, nggak ada apa-apa, kita cuek. Ya, nggak butuh untuk ketemu. Ini kan nggak bagus, gitu. Ya. Ayat ke-15. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Bayangkan dikata setiap orang yang membenci saudaranya, setiap orang yang membenci saudaranya itu diibaratkan dengan seorang pembunuh. Nah, ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa rohani, orang-orang yang sudah memiliki pemahaman firman yang lengkap.
bukan orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, bukan orang Kristen yang hidupnya berantakan, hidupnya rusak, bukan. Ayat ini hanya berlaku bagi orang percaya yang sudah dewasa rohani, yang rohaninya bertumbuh. Ya. Nah, kalau orang percaya yang rohaninya sudah bertumbuh, dia sudah rohaninya terus bertumbuh, tapi dia membenci orang, membenci saudaranya, orang seperti ini dikatakan apa? Seperti pembunuh. Ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sudah dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara membenci orang, itu dikategorikan membunuh. Mengapa dikatakan membunuh? Ya. Mengapa? Karena kalau saudara itu membenci orang itu, berarti saudara apa? Pasti acuh tak acuh dengan hidup orang itu. Saudara pasti tidak tegur sapa dengan orang itu. Padahal saudara mengerti kebenaran. Nanti ketika orang itu berbuat salah, orang itu berbuat jahat dan menuju dalam kebinasaan, karena saudara yang mengerti kebenaran membenci orang itu, saudara membiarkan, biarin aja dia melakukan itu. Toh kalau masuk neraka dia ini bukan aku. Nah, berarti saudara termasuk membunuh. Karena apa? Membiarkan dia masuk dalam kebinasaan. Ya. Berat kan? Berat. Jadi ketika kita diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di dalam hati kita tuh tidak boleh ada benci. Ya, misalnya kita sama saudara kandung kita benci, padahal kita ngerti kebenaran. Wah, ya udah kamu pembunuh, kamu ngerti kebenaran tapi tetap membenci saudaramu, kamu seperti pembunuh. Karena apa? Akhirnya apa? Orang ini akan membiarkan saudaranya itu berbuat jahat, yang akhirnya itu menuju ke binasaan. Sementara yang mengerti kebenaran karena benci, diem aja. Ini makanya dikatakan pembunuh. Ya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah bertumbuh rohaninya, yang sekali lagi ayat ini untuk orang-orang yang bertumbuh rohaninya, kita harus ikut bertanggung jawab atas keselamatan jiwa saudara-saudara kita. Kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan jiwa saudara-saudara kita. Ya, jadi kita nggak boleh benci. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, kita deketin dia, kita samperin, kita ingatkan, kamu jangan melakukan hal itu. Itu nggak bagus. Itu yang akan membuat, itu bisa membuat kamu masuk neraka. Terus terang. Ya, jadi kita nggak benci, kita ngingetin mereka. Tentu dengan bahasa yang kasih. Ya, jadi intinya kita mengasihi dia. Intinya kita mengasihi dia supaya dia tidak binasa. Maka orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh benci. Apalagi kalau ada pendeta terus benci dengan siapapun lah, itu diragukan kependetaannya. Loh, you pendeta hamba Tuhan kok benci? Ya. Kalau you benci berarti kalau orang yang saudara benci nanti melakukan kesalahan, you pasti diem aja, membiarkan orang itu masuk api kekal. Nah itu persis pembunuh. Ya, memang kita tidak selalu bisa memeluk orang-orang yang membenci kita. Tidak selalu. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan harus kita jauhin. Ya, tidak semua orang yang membenci kita bisa kita peluk, tidak semuanya. Ya, tapi jangan terus setiap orang yang nggak suka sama kita terus kita juga ikut benci, jangan. Ya, jangan. Karena memang ada orang-orang yang sangat jahat. Jangankan kita, Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan orang itu. Ya, jangankan kita, Tuhan pun membiarkan mereka binasa. Dan memang ada orang-orang yang dibiarkan. Ya, tapi kita peka. Oh Tuhan nggak nyuruh aku mendekati, memeluk orang ini, jangan lakukan. Tapi ada kalanya Tuhan katakan peluk dia. Sekalipun dia sering melukai kamu, tetap peluk, rangkul dia. Ya. Jadi jangan nuruti hati kita. Kalau nuruti panasnya hati kita nggak akan pernah memeluk orang yang melukai kita. Memeluk itu dalam arti, memeluk di sini dalam arti berdamai. Kita tidak pernah bisa berdamai dengan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Nah, kalau itu kita lakukan,
Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Maka ayat ini mengatakan seorang yang membenci saudaranya itu seperti pembunuh. Ya. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus menyerahkan nyawa untuk menebus dosa semua orang, itu nyata. Itu sudah nyata. Ya, lewat kematiannya di kayu salib, semua orang melihat kematian Tuhan di kayu salib itu menyerahkan nyawa, menebus dosa semua umat manusia. Ingat, menebus dosa semua umat manusia, bukan hanya orang percaya. Itu menyerahkan nyawa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana menyerahkan nyawa? Masa kita harus rela dibunuh orang lain demi sahabat kita? Tidak juga. Jadi yang dimaksud di sini, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Artinya gini, menyerahkan nyawa. Nyawa di sini berbicara tentang psyche, ya, akhirnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi kita merelakan kehilangan nyawa di sini, menyerahkan nyawa di sini artinya apa? Kita merelakan untuk kita tidak menikmati kenyamanan demi orang lain itu. Ya, ngerti? Jadi kita rela tidak menikmati kenyamanan yang mestinya bisa kita nikmati demi orang yang memang memerlukan uluran tangan kita, memerlukan pertolongan kita. Itu menyerahkan nyawa. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu bisa kita membela sehingga kita bertaruh nyawa, bisa di daerah tertentu, dalam kondisi tertentu bisa. Tapi kalau dalam keadaan aman, nyaman seperti yang kita alami sekarang ini, enggak seperti itu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara memiliki kesempatan untuk bersukacita, untuk menikmati keindahan dunia, ya, ingat, Bapak Ibu Saudara memiliki kesempatan, punya kesempatan untuk menikmati keindahan dunia, ya, berfoya-foya dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu menantu. Ya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara melihat saudara kita yang sangat menderita dan mereka perlu pertolongan. Bapak Ibu Saudara harus rela, harus ikhlas untuk tidak menikmati sukacita itu. Dan kita berempati, kita ulurkan tangan kita, ulurkan belas kasihan kita, murah hati kita tunjukkan. Oh, dana yang mestinya untuk liburan akhir tahun ya sudah diambil untuk bantu saudara ini. Ada lagi saudara dibantu. Ya, ini yang menyerahkan nyawa. Jadi kita rela tidak menikmati kenyamanan dunia yang bisa kita nikmati. Kita bisa menikmati. Tapi demi orang lain itu tidak menderita, kita rela untuk tidak menikmati itu. Ya, jadi kita rela tidak menikmati itu. Kita pending jalan-jalannya, kita pending ganti mobil barunya, kita pending untuk bantu saudara yang benar-benar penting. Ya. Dan inilah wujud kasih yang harus kita tunjukkan pada orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya terhadap saudara kandung, ya, keluarga besar, ya, keluarga besar itu tentu dari ipar, sepupu, ponakan, kita tidak mampu menunjukkan kasih kita, tidak mungkin kita bisa menunjukkan pada orang lain di dunia sana, tidak mungkin, tidak mungkin. Lah, untuk saudara kandung, keluarga besar saja kita hitungan, jelimet sampai akhirnya berkelit supaya uang kita tidak keluar. Bagaimana untuk orang lain? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Ini tidak berbicara hanya masalah uang, ini juga tenaga dan pikiran. Ya, ini yang terus akan saya sampaikan. Kita ini hidup hanya sebentar, dan kita itu sedang merajut. Ya, kita itu sedang merajut jalan pulang ke langit baru bumi baru. Kita itu memperbaiki rapot hidup kita. Ya, kita itu sedang memperbaiki rapot hidup kita, dan setiap kita harus mengakui bahwa rapot saya kurang bagus, masa lalu saya kurang bagus. Harus mengakui masa lalu saya kurang bagus. Nah, tentu ukuran kurang bagus itu relatif. Tapi kita terus menggeliat, kita terus berjalan, ya, kita terus berjuang. Kita terus berjuang bagaimana akhir hidup nanti kita benar-benar bisa melihat rapot kita yang bagus.
Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kasih terhadap saudara itu sebagai tanda hidup baru. Tanda hidup baru. Ya, kasih terhadap saudara, terhadap sesama itu jangan selalu diukur dengan uang, materi. Jangan. Ya, bisa tapi tidak selalu. Perasaan, empati itu menunjukkan kasih kita. Kita ikut penanggungan. Ya, dalam ketika dia menderita, kita ada di sampingnya. Ya, ketika dia perlu bantuan, kita ada di sampingnya. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Ya, karena tadi kebenaran yang di depan sudah katakan, kalau kita tidak memikirkan perbuatan baik, kalau kita tidak sedang memikirkan suatu perbuatan baik, pasti kita sedang memikirkan perbuatan yang tidak baik atau yang jahat. Itu yang dipikirkan Kain. Iri hati, tidak rela adiknya lebih dihargai, lebih dipuji oleh Tuhan. Apakah Kain tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki persembahannya? Ada. Ya, setiap kita itu selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kain pun ada diberikan kesempatan untuk dia memperbaiki persembahannya, sehingga nanti juga Allah juga katakan, oh sekarang kamu juga mempersembahkan sebaik yang dipersembahkan Habil. Ya, jadi jangan irinya yang dibesarkan. Ya, tiru mereka yang sudah berhasil. Kita juga begitu. Keberhasilan orang lain itu jangan membuat kita timbul pikiran-pikiran yang tidak baik. Jangan. Menyedihkan. Ya, ini menyedihkan. Kalau kita tidak memikirkan perbuatan baik, kita pasti sedang memikirkan perbuatan yang tidak baik. Padahal Alkitab katakan, pikirkanlah hal-hal yang suci, yang benar, yang indah didengar. Itu dipikirkan. Luar biasanya filosofi kekristenan itu. Ya, kalau semua orang percaya mengerti kebenaran ini dan mengenakan di dalam hidupnya, betapa agungnya kekristenan. Banyak orang dunia akan berdecak kagum. Saya jarang menemukan orang-orang seperti ini. Kita sudah dilukai, kita sudah dirugikan secara materi, tapi kita tetap bisa memeluk. Kita tetap bisa berdamai karena memang Tuhan suruh berdamai. Tapi sekali lagi, ada saatnya kita tidak perlu memeluk mereka. Makanya hikmat yang dari Tuhan itu penting. Tidak semua orang yang membenci kita bisa kita peluk, kita bisa berdamai. Tidak semua. Kita mungkin Tuhan suruh menghindar. Nah, orang-orang ini yang memang akan binasa. Ya, jangankan kita, Tuhan pun tidak bisa memperbaiki orang seperti itu. Ingat, ada orang-orang yang memang tidak bisa diperbaiki. Ya, jangankan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan pun mungkin tidak bisa memperbaiki orang ini karena sudah terlanjur rusak berat. Filosofi dunia sudah mencengkram orang ini dengan amat kuat. Ya, maka pada malam hari ini saya mengingatkan, kasih kita terus kita tumbuhkan. Ya, sulit memang, tapi tidak ada pilihan. Kita sedang merajut jalan menuju langit baru, bumi baru. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan keras. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu,
adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan sidang cepat GSKI Aletia Cimanggis dalam tangan kasih-Mu, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati anak cucu menantunya, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan namamu. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari jangkauan virus corona, Tuhan. Jauhkan kami dari tangan-tangan jahat, dan kiranya damai sejahtera sukacita surga yang hadirkan dalam hidup rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bersatu bahu-membahu mengatasi masalah bangsa ini. Terpuji namamu kekal selama-lamanya, biar kami boleh memasuki keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyembah namamu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.